Di video sebelumnya, King Hang yang sedang beristirahat karena kelelahan saat berolahraga bersama Chen Chen penasaran dengan status hubungannya dengan Chen Chen. Setelah mengingat apa yang terjadi di antara mereka berdua, lantas bagaimanakah kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Ya, di sana Chen Chen menjawabnya dengan santai bahwa mereka itu adalah keluarga. Namun King Hang justru tampak tidak puas dengan jawaban Chen Chen. Akan tetapi setelah King Hang berpikir beberapa saat, King Hang berasumsi mungkin yang dimaksud keluarga oleh Chen Chen itu adalah tunangan. Maka dari itu King Hang meminta Chen Chen berjanji setelah lulus kuliah, Chen Chen harus menikahi King Hang. Dengan senang hati Chen Chen menyanggupi permintaan King Hang. Bahkan mereka membuat janji kelingking sebagai bukti bahwa janji mereka berdua itu adalah janji yang sakral. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah dan berkumpul dengan ayah dan ibunya, tak lama si Janggut datang bertamu untuk urusan pilihan akademik Chen Chen. Hal itu membuat si ayah bingung karena Chen Chen sudah memutuskan bergabung dengan akademik evolusi. Masih begitu, si ayah tetap mempersilahkan si Janggut untuk masuk dan berbicara kepada Chen Chen. Nah, setelah mereka berkumpul, tanpa basa-basi si Janggut langsung meminta Chen Chen untuk mengurungkan niatnya masuk ke akademik bela diri. Meski visi misi Papillon Tianren itu sangat bagus, Papillon Tianren hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan sedikit pun. Dengan kata lain, Papillon Tianren adalah lubang besar yang akan membuat Chen Chen sangat rugi. Si Janggut juga meminta Chen Chen untuk kembali ke akademik evolusi dan tidak menyia-nyiakan 15% kecocokan Pusigen yang dimilikinya. Ya, penjelasan si Janggut yang dijelaskan itu membuat Wang Xing keheranan karena sepengetahuannya Chen Chen memang telah mendaftar di akademik evolusi. Chen Chen menjelaskan bahwa Chen Chen telah bergabung dengan akademik bela diri dan mengambil jalur manusia murni beberapa hari lalu. Jelas kedua orang tua Chen Chen sangat terkejut. Di sana Wang Xing meminta Chen Chen untuk memberi mereka penjelasan. Chen Chen menjelaskan bahwa dia setuju dengan konsep yang dijelaskan oleh kepala akademik bela diri yaitu Liu. Selain itu Papillon Tianren juga menawarkan 3 kali lipat tunjangan dari yang diberikan oleh akademik evolusi. Maka dari itu Chen Chen menerima tawaran Liu dan bergabung dengan Papillon Tianren selama 6 bulan. Dan jika Chen Chen tidak menunjukkan perubahan selama 6 bulan, Chen Chen akan kembali ke akademik evolusi dan memilih jalur Pusigen. Ya, si Janggut sangat kesal kepada Liu yang memberi Chen Chen tunjangan 3 kali lipat. Meski begitu, dia akan berusaha membujuk Chen Chen dengan cara lain. Maka si Janggut langsung memberi saran, jangan salah memilih keputusan karena sekali tergiur dengan jumlah uang besar yang datang tiba-tiba, Chen Chen akan kehilangan keuntungan jangka panjang. Dengan kata lain, si Janggut meminta Chen Chen memilih akademik evolusi yang akan memberikan Chen Chen keuntungan jangka panjang dan melupakan akademik bela diri yang hanya memberinya keuntungan dalam jangka 6 bulan. Selain itu, dalam waktu 6 bulan kekuatan Chen Chen akan tertinggal oleh teman-temannya yang lain. Namun di sana Chen Chen masih tetap dengan keputusannya, yaitu memilih akademik bela diri terlebih dahulu dengan dalih bahwa Chen Chen tidak ingin merasa menyesal setelah melakukan Pusigen karena belum pernah mencoba pemurnian tubuh. Padahal sebenarnya si Chen Chen itu hanya mengincar cuan yang diberikan oleh si Liu. Aduh, si Chen Chen mata duitan juga ya ternyata. Ya, keputusan Chen Chen membuat si Janggut merasa kecewa. Maka dari itu si Janggut langsung berpamitan kepada mereka. Nah, setelah beberapa waktu Chen Chen dikejutkan oleh sebuah berita di mana berita tersebut menginformasikan bahwa Papillon Tianren telah mencuci otak juara 2 provinsi Shanghai yaitu Chen Chen. Bahkan informasi itu juga menyebutkan bahwa Chen Chen akan menjadi manusia biasa sama seperti Yuyan yang bergabung dengan Papillon Tianren 10 tahun lalu. Ya, berita tersebut membuat Chen Chen panik dan takut dikucilkan. Maka dari itu Chen Chen langsung menghubungi seseorang untuk segera menghapus berita tentang dirinya. Namun berita tentang dirinya itu justru semakin runyam setelah teman-teman sekolahnya mengetahui Chen Chen bergabung dengan Papillon Tianren. Di sana mereka meminta Chen Chen untuk menjelaskannya. Tak lama King Hang datang untuk menginap. Di sana King Hang tampak kesal saat membaca berita tentang Chen Chen dan menganggap orang-orang
orang yang menyebar berita tersebut sebagai orang jahat tidak bermoral. Maka dari itu King Hang berinisiatif meminta Yuan untuk membereskan berita tentang Chen Chen. Di sana Chen Chen sempat ragu jika Yuan bersedia membantunya. Akan tetapi ternyata dalam waktu 30 menit berita tentang Chen Chen itu lenyap bagaikan debu yang tersapu ombak. Ya, hal itu membuat Chen Chen terkejut karena Yuan bersedia membantunya. Chen Chen juga berasumsi bahwa Yuan adalah guru yang suka memanjakan muridnya. Maka dari itu Chen Chen meminta King Hang untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Di sana si King Hang juga ingin mendapatkan terima kasih dari Chen Chen, dan terima kasih yang ingin King Hang dapatkan itu adalah apa bang? Iya gitu lah. Iya lanjut. Nah, setelah berita tentang dirinya hilang, Chen Chen langsung melakukan meditasi, tepatnya berlatih pemurnian tubuh. Hingga akhirnya Chen Chen berhasil memurnikan seluruh kulit di tubuhnya. Hal itu membuat Chen Chen berhasil naik level dari ordinary rank 6 menjadi ordinary rank 7. Kemudian Chen Chen mendapatkan pesan dari King Hang untuk menemaninya mengangkat sel telur esok hari, karena King Hang akan segera melakukan pusigen yang akan menyebabkan King Hang kehilangan kesuburannya. Maka dari itu King Hang akan menyimpan sel telurnya agar bisa memiliki keturunan di masa depan. Esok hari pagi pun tiba. Setelah King Hang menjalani beberapa prosedur untuk mengangkat sel telur, King Hang dan Cuksin harus kembali lagi besok untuk mengangkat sel telurnya. Hal itu membuat Cuksin dan King Hang menjadi cemas. Maka dari itu untuk menghilangkan kecemasannya, Cuksin mengajak King Hang untuk berbelanja. Sontak Chen Chen meminta mereka pergi berdua saja sebagai waktu untuk para ciwi. Jelas hal itu membuat Cuksin dan King Hang sangat senang. Nah, setelah Chen Chen kembali ke rumah, di sana Chen Chen melanjutkan latihan pemurnian tubuhnya hingga berhasil memurnikan otot lengan kanannya. Meski Chen Chen kelelahan, Chen Chen tidak menyerah. Bahkan Chen Chen beristirahat hanya untuk makan agar memulihkan tenaganya dan lanjut berlatih lagi. Tak lupa Chen Chen juga mengetes kekuatannya. Setelah itu King Hang datang untuk meminta maaf karena telah menggunakan nama Chen Chen untuk menyetujui ajakan teman-temannya yang ingin berlibur sebelum memulai kuliah. Namun Chen Chen tidak marah sama sekali. Apapun yang King Hang inginkan, Chen Chen akan memenuhinya. Namun di sana King Hang justru nampak kebingungan karena Cuksin ingin mereka berlibur ke pantai. King Hang menjelaskan bahwa dia itu sebenarnya takut untuk pergi berenang ke laut karena saat menyelam atau berenang di laut, si King Hang itu mendengar suara-suara aneh. Lantas Chen Chen menenangkan King Hang dan memutuskan untuk tidak masuk ke dalam air laut agar King Hang tidak merasa takut. Sementara itu di suatu tempat, tepatnya di sebuah tempat ritual, tampaklah bis ORG sedang melapor kepada orang misterius bertopeng gagah bahwa para tikus yang dia tugaskan membuat terowongan telah selesai menjalankan tugasnya. Lalu tanpa basa-basi si misterius, kita sebut saja si Topeng, menancapkan tongkatnya dan melakukan sebuah ritual. Ternyata ritual yang dia lakukan adalah ritual untuk menentukan titik koordinat yang dapat menghubungkan lokasi dirinya saat ini dengan lokasi yang ada di Origin Land. Nah, sementara itu Heiyu dan kawan-kawan tengah dalam perjalanan untuk berlibur. Di sana Cuksin penasaran sejak kapan Heiyu dapat menyetir dan memiliki SIM. Heiyu menjelaskan bahwa dia membuat SIM setelah lulus SMA menggunakan koneksi ayahnya. Kemudian Heiyu juga akan meminta ayahnya menghubungi koneksinya untuk membantu mereka membuat SIM. Jelas hal itu membuat mereka senang. Lalu setelah mereka tiba di pantai, di sana Heiyu sangat bersemangat karena bisa menghirup udara laut. Tak lupa Heiyu juga bisa melihat bikini bertebaran di mana-mana. Maksudnya menjegarkan mata melihat pemandangan laut. Halabang. Ya, si Heiyu langsung dijitak oleh si Cuksin karena terus memandangi pemandangan melon-melon para pengunjung. Lalu pada saat Heiyu dan Chen Chen hendak berganti pakaian karena nggak sabar untuk segera menyelam, di sana tiba-tiba saja beberapa orang membicarakan Chen Chen, si juara 2 provinsi Nanjiang yang bergabung dengan Pavilion Tianren. Bahkan mereka menganggap bahwa Chen Chen adalah orang bodoh karena bisa dicuci otak oleh Pavilion Tianren. Jelas saja Heiyu langsung gerengseng dan memarahi mereka. Bahkan Heiyu juga memaki mereka yang tidak memiliki sesuatu yang spesial alias orang-orang madesu. Akan tetapi di sana Chen Chen meminta Heiyu mengabaikan mereka dan tidak membuang energinya. Hal itu membuat Heiyu heran kenapa bisa Chen Chen memiliki mental yang kuat. Karena jika hinaan yang orang-orang tadi tertuju kepadanya, sudah dipastikan dia akan menghajar mereka. Chen Chen menjelaskan bahwa dia tidak peduli dengan ucapan dan cemoohan orang-orang karena yang dia pedulikan hanyalah King Hang seorang. Nah, setelah mereka berganti pakaian, di sana
Chen Chen menawarkan diri untuk membaluri King Hang dengan hembody agar tidak ireng. Hal itu membuat Heyyu merasa iri dan juga kabita. Maka dari itu Heyyu menawarkan diri kepada Cuksin. Sontaklah si Cuksin menolaknya karena si Heyyu memiliki niat lain. Aduh, kasihan banget si Heyyu ya. Nah, saat King Hang menikmati olesan Chen Chen, tiba-tiba King Hang mendengar suara dari arah laut yang membuatnya ketakutan. Hal itu membuat Chen Chen penasaran apakah itu suara si botak. Bukan bang. Terus siapa tuh? Gak tahu bang, yang jelas bukan botak bang. Oh gitu. Ya, di sana King Hang menjelaskan bahwa dia mendengar suara yang mengatakan Dewa Agung Kebangkitan Laut dan Origin Land. Jelas saja Chen Chen terkejut sekaligus penasaran mendengar itu. Namun Chen Chen tidak memiliki informasi apapun tentang Origin Land. Maka dari itu Chen Chen meminta King Hang untuk menanyakannya kepada Yuan tentang Origin Land. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, Chen Chen langsung bermeditasi untuk memurnikan seluruh otot dan tulangnya. Hal itu membuat Chen Chen merasa sangat kelelahan. Masih begitu, Chen Chen berhasil naik rank hingga rank ordinary 9. Dengan kata lain, Chen Chen hanya butuh satu langkah lagi untuk berada di tingkat advance rank. Akan tetapi untuk mencapai hal itu, Chen Chen harus berusaha lebih keras karena cara latihan pemurnian tubuh selanjutnya belum bisa Chen Chen pelajari disebabkan catatannya yang tidak jelas. Esok harinya, terlihat Chen Chen, King Hang dan kedua orang tua Chen Chen menuju universitas untuk registrasi. Namun sebelum itu, King Hang ingin memakan es krim terlebih dahulu agar bisa mengingat kenangan masa kecil mereka. Hal itu juga disetujui oleh kedua orang tua Chen Chen karena mereka masih memiliki banyak waktu sebelum registrasi. Padahal sebenarnya Waxing hanya ingin melihat kemesraan Chen Chen bersama King Hang. Di sana Chen Chen teralihkan oleh sekumpulan orang-orang yang sedang minum orson. Selain itu, salah satu ciwi bernama Huang juga menjadi buah bibir banyak orang. Itu karena Huang yang merupakan mahasiswi akademik seni merelakan tubuhnya digarayam banyak cowok dari mahasiswa akademik evolusi. Ya, pergaulan yang dilakukan Huang dan para cowok dari akademik evolusi juga membuat para cowok lain merasa iri. Bahkan mereka juga berhayal bisa menjadi mahasiswa akademik evolusi agar bisa bersenang-senang dengan para ciwi dari akademik seni. Nah, perlu kalian ketahui, Universitas Shanghai terbagi menjadi dua kampus. Kampus luar adalah akademik seni dan kampus dalam adalah akademik evolusi, akademik mekanik, dan akademik bela diri. Selain itu, kampus dalam sangat tertutup untuk umum karena kampus dalam itu berkaitan dengan hal-hal yang rahasia seperti fusigen dan modifikasi mekanis. Kembali pada Chen Chen dan King Hang. Di sana Waxing mengingatkan Chen Chen dan King Hang untuk tidak bergaul secara bebas seperti orang lain. Di sana si ayah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi karena Chen Chen dan King Hang adalah anak-anak yang baik. Setelah itu si ayah meminta mereka untuk segera masuk ke kampus dalam. Lalu saat mereka hendak masuk ke dalam kampus dan memberikan bukti penerimaan mereka, si penjaga gerbang meminta Chen Chen untuk tidak menunjukkannya. Itu karena semua orang sudah tahu bahwa Chen Chen adalah si peringkat 2 yang bergabung dengan Pavilion Tianren. Lalu setelah menyelesaikan pendaftaran, mereka pun berpisah dan pergi menuju asrama masing-masing. Kemudian setelah Chen Chen tiba di Fakultas Seni Bela Diri, para ciwi langsung menyambut Chen Chen dengan sangat ramah. Bahkan mereka bersedia mengantar Chen Chen ke asramanya. Bang, Apa botak? mau kuliah di sana bang. Halah, gue tahu botak lu. Udah diem aja lu botak lah. Gue juga mau. Ya lanjut. Nah, di sana salah satu senior yang membimbing Chen Chen menjelaskan bahwa di dalam Fakultas Bela Diri ada sistem peringkat yang diterapkan. Peringkat keseluruhannya mencantumkan 500 siswa terbaik di universitas. Lalu peringkat yang mencantumkan 100 mahasiswa baru terbaik. Dan 3 teratas yang berada di puncak peringkat adalah mahasiswa senior yang memiliki rank advance. Lalu mahasiswa yang berasal dari Fakultas Bela Diri hanya 3 orang yang masuk ke dalam daftar, namun mereka ada di peringkat terendah. Nah, si senior juga menjelaskan bahwa Fakultas Bela Diri juga pernah memiliki senior yang berhasil berdiri di peringkat 6. Dia juga adalah peringkat 2 dalam ujian masuk universitas yang bergabung dengan Fakultas Bela Diri, yaitu Yuyan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Yuyan dikalahkan oleh para mahasiswa yang telah menjalani fusigen dan modifikasi mekanik. Itu karena Yuyan mengalami penghambatan dalam perkembangan bela dirinya. Selain itu, Yuyan juga adalah seorang peneliti dan tangan kanan Dekan Liu. Nah, setelah tiba di kamar asrama, si senior mengungkapkan bahwa dirinya sedikit iri kepada Chen Chen yang mendapatkan hak istimewa sebagai juara 2 dalam ujian universitas. Tiba-tiba si senior meminta izin untuk ikut mandi di sana karena kelelahan setelah berjalan-jalan di luar kampus. Namun Chen Chen langsung mengalihkan pembicaraannya dengan akan mentraktir si senior jajan boba. Jelas si senior keheranan karena Chen Chen tidak termakan umpannya. Udah gue aja Chen Chen yang maju, lu diem aja. Diam lu botak, jangan malu-malu
maluin lo. Tapi kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bang. Alah bacot lu botol. Nah, tak lama dari itu King Hang meminta Chen Chen untuk mengirimkan foto kamarnya karena King Hang takut si Chen Chen itu menyembunyikan Ciwi. Maksudnya takut si Chen Chen kesepian. Halah, Bang. Lu berisik mulu. Iya lanjut. Ya, King Hang terkejut saat mengetahui bahwa kamar asrama Chen Chen begitu kecil. Maka King Hang meminta Chen Chen untuk pindah dan tidur bersama King Hang. Itu karena kamar asrama King Hang lebih besar dari kamar di rumahnya. Tanpa basa-basi si Chen Chen langsung pindah. Ya, Chen Chen bergumam, fasilitas yang diberikan akademik evolusi sangat istimewa, berbeda dengan akademik bela diri yang memberinya kamar sempit. Hal itu membuat Chen Chen mulai ragu kepada Liu yang berjanji akan memberinya tunjangan sebesar 3 kali lipat. Nah, setelah tiba di kamar asrama King Hang, di sana King Hang langsung menjelaskan bahwa AC yang ada di kamarnya sangat dingin. Chen Chen juga sangat terkesan saat melihat kamar asrama King Hang yang mewah. Hal itu juga membuat Chen Chen merasa senang karena King Hang mendapatkan guru yang sangat peduli kepadanya. Tiba-tiba si King Hang berteriak bahwa mulai saat ini mereka bebas dan bisa melakukan apapun di sana karena tidak ada pengawasan orang tua. Bahkan King Hang bisa berlari sambil bubulucunan. Jelas-jelas si Chen Chen keheranan. Nah, setelah itu Chen Chen langsung memeriksa aplikasi khusus mahasiswa Shanghai. Di sana terdapat semua kebutuhan untuk menunjang peningkatan kekuatan. Namun untuk membeli dan memiliki penunjang, mereka harus membayarnya dengan poin kredit. Dan cara untuk mendapatkan kredit ada 3 cara, yaitu mewakili universitas dalam kompetisi, menduduki posisi puncak dalam sistem peringkat, dan ketiga, menjalankan misi yang dikeluarkan oleh universitas. Tak lama King Hang meminta Chen Chen untuk membantunya mengantarkan 1 set baju karena dia baru saja selesai mandi. Namun ternyata si King Hang masih berendam, bahkan meminta Chen Chen untuk bergabung dan berendam bersama lo. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana masih mau lanjut gak nih? Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Dari dimensi anime tembus ke gua, sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur Bang Ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share teman tangga apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Bang Ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis diem gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. 1, 2, 1, 2, 1, 2 lanjut Bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Yo, check it.